Konsep anugerah versus usaha manusia sering diambil dari Efesus 2 ayat 8 yang menyatakan keselamatan adalah karunia Tuhan, bukan hasil usaha manusia. Artinya, manusia dianggap tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu diperkuat oleh Roma 3 ayat 23, bahwa semua manusia telah berdosa, sehingga semua berada dalam kondisi yang sama, membutuhkan pertolongan dari luar. Akar dari pemikiran ini banyak bergantung pada Roma 5 ayat 12, yang dipahami bahwa dosa berasal dari satu manusia lalu menular ke semua orang. Dari sinilah muncul ajaran seperti dosa asal, kebutuhan penebusan, dan pentingnya satu penyelamat bagi seluruh manusia. Namun, jika kita melihat kisah para rasul 2 ayat 38, terdapat perintah untuk bertobat dan dibaptis. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak sepenuhnya pasif, tetapi harus mengambil tindakan. Artinya, ada peran usaha manusia dalam respons anugerah Tuhan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, jika manusia benar-benar tidak mampu, mengapa masih diperintahkan untuk bertobat? Padahal Roma 5 ayat 12 yang ditafsirkan sebagai doktrin dosa asal tidak didukung oleh firman Tuhan. Jika tidak dijadikan dasar utama, maka anggapan bahwa semua manusia otomatis berdosa sejak lahir menjadi lemah. Dampaknya besar. Konsep dosa warisan bisa runtuh, kebutuhan penebusan universal menjadi tidak mutlak, dan peran usaha manusia kembali penting. Dengan demikian, banyak ajaran saling terhubung. Jika satu dasar diubah, maka ajaran lain juga ikut terguncang dan perlu dipahami ulang agar tetap logis dan konsisten. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah teks kita kali ini. Pernah kebayang nggak sih gimana satu ayat tunggal, bahkan cuma satu frasa kecil, punya efek domino yang luar biasa dahsyat buat ngubah seluruh bangunan doktrin yang udah berumur ratusan tahun? Nah, hari ini kita bakal memetakan secara objektif sebuah ekosistem teologis raksasa, yaitu dosa asal. Kita bakal sama-sama nelusurin teks-teks kuno dan ngeliat langsung gimana perdebatan bahasa ternyata bisa melahirkan dua cara pandang yang 180 derajat beda soal nasib umat manusia. Bersiaplah karena pembahasan kali ini bakal seru banget. Oke, biar gampang, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas misteri ayat Roma 5:12. Kedua, dosa warisan versus tanggung jawab. Ketiga, dampaknya ke konsep anugerah. Keempat, kita tes pakai logika dalam kisah Kain. Dan terakhir yang kelima, dua cara membaca Alkitab. Yuk kita mulai. Bagian pertama, misteri ayat Roma 5:12. Kita langsung meluncur ke pusat gempa perdebatannya nih. Ada sebuah kutipan terkenal dari Roma 5:12 yang bunyinya, dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Kalimat ini sering banget atau malah hampir selalu dipakai sebagai fondasi utama buat doktrin dosa asal. Tapi, tahu nggak sih, bahasa asli dari teks ini ternyata nyimpen celah ambiguitas yang cukup mengejutkan. Teks aslinya nggak setegas kesimpulan-kesimpulan teologis yang sering kita dengar sekarang. Nah, yang bikin makin menarik, perpecahan linguistik dari bahasa Yunani aslinya itu ngasih dua opsi terjemahan yang saling bertabrakan. Di satu sisi, kelanjutan teksnya bisa dibaca sebagai karena semua orang telah berbuat dosa, yang artinya fokus ke tanggung jawab pribadi. Tapi di sisi lain, bisa juga diartikan semua orang ikut berdosa dalam Adam, yang melahirkan ide soal dosa warisan atau kondisi bawaan. Bayangin aja, cuma dari satu frasa kita dapat dua implikasi kosmik yang beda total. Jadi poin krusialnya di sini adalah doktrin dosa asal yang supermasif itu sebenarnya bukan kalimat eksplisit di dalam teks. Itu murni hasil konstruksi dari penafsiran. Realitasnya, nggak ada satupun ayat yang secara harfiah nulis manusia mewarisi dosa Adam sejak lahir. Ini tuh benar-benar bangunan teologis yang disusun pelan-pelan di atas tafsir dari ayat tadi. Masuk ke bagian kedua, dosa warisan versus tanggung jawab. Sekarang, mari kita coba berenang melawan arus sebentar dan ngecek teks-teks lain. Kalau kita kepo dan nyari bukti di bagian lain Alkitab, polanya tuh kuat banget loh. Misalnya di Yehezkiel 18:20 dibilang dengan sangat tegas kalau anak tidak menanggung dosa ayahnya. Terus di Ulangan 24:16 juga menetapkan hal yang sama, tanggung jawab individu itu mutlak. Kalau kita pakai logika komparatif, Alkitab kelihatan jauh lebih condong ke akuntabilitas pribadi, bukan gagasan soal mewarisi dosa leluhur. Logikanya begini.
Alkitab berulang kali nekenin kalau manusia cuma dihukum atas pilihan dan perbuatan moralnya sendiri. Kalau kita strict ngikutin logika tekstual ini, seseorang ya cuma bertanggung jawab atas apa yang dia lakuin. Dia nggak lagi nanggung hukuman kosmik dari generasi masa lalu yang bahkan nggak pernah dia setujui. Masuk akal kan? Lanjut ke bagian ketiga, dampak terhadap konsep anugerah. Ini dia skenario what if atau bagaimana jika yang paling bikin deg-degan. Coba perhatiin hukum sebab akibat yang gila banget ini. Kalau kita pakai kacamata dosa asal, manusia otomatis terhukum sejak lahir, jadi keselamatan itu 100% anugerah, dan Yesus bertindak menebus dosa warisan itu. Tapi, gimana kalau kacamata dosa asalnya kita copot? Efeknya, manusia nggak otomatis terhukum saat lahir. Konsekuensinya, skala dan fungsi dari seluruh doktrin inti tadi bergeser total, teman-teman. Reaktor besar dari pergeseran ini langsung menghantam pemahaman soal anugerah di Efesus 2:8. Gini, kalau manusia nggak rusak total dari lahir, kalau kita nggak mewarisi kecacatan moral dari Adam, maka secara logika, kita ini masih punya kapasitas alami buat memilih yang baik. Nah, kalau kita punya kapasitas itu, konsep hanya anugerah tanpa usaha manusia sama sekali, jadi nggak terlalu mutlak lagi. Tiba-tiba, ruang buat amal, usaha pribadi dan ketaatan manusia jadi masuk akal secara teologis. Kita masuk ke bagian keempat, logika dalam kisah Kain. Buat ngetes perdebatan ini lebih dalam, mari kita pakai lensa yang lebih spesifik, ngintip sedikit narasi di kitab Kejadian. Saya mau ngajak kalian mikir kritis sebentar. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa hal super besar yang menyangkut nasib seluruh umat manusia malah dibiarkan ambigu dan butuh tafsir rumit, sementara pertengkaran keluarga itu dirinci detail banget? Serius, ini pertanyaan akal sehat yang lumayan mengusik. Kelihatan banget kan kontrasnya? Di satu sisi, dosa asal nggak dijelasin secara eksplisit. Tapi di sisi lain, kasus pembunuhannya Kain terhadap Habel diceritain ayat demi ayat. Dari sudut pandang cerita, ini nunjukin kalau Alkitab tuh seringkali lebih milih nyampein pesannya lewat kisah-kisah moral yang nyata daripada ngasih definisi doktrin yang kaku dan sistematis. Bukti paling kuatnya ada pas Tuhan ngobrol langsung sama Kain yang lagi emosi di Kejadian 4. Tuhan bilang gini, dosa sudah mengintip, tetapi engkau harus menguasainya. Coba highlight kata menguasainya di pikiran kalian. Artinya apa? Secara eksplisit, Kain digambarkan sebagai agen moral yang bebas memilih. Tuhan minta dia buat menguasai dosa itu. Logikanya nih, kalau Kain emang udah rusak total dan lumpuh karena dosa turunan dari Adam dan Hawa, perintah Tuhan ini kan jadi nggak relevan dong. Perintah ini justru meruntuhkan ide kalau Kain itu cuma korban tak berdaya dari kecacatan bawaan. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, 2 cara membaca Alkitab. Kalau kita zoom out sedikit, bedah teks kita hari ini tuh ujung-ujungnya bukan buat nentuin siapa yang paling benar. Ini soal 2 cara fundamental yang beda banget dalam membaca sebuah teks. Kalau kita tarik mundur timelinenya, di era Alkitab itu ditulis, fokusnya kuat banget di narasi dan tanggung jawab individu. Baru deh, ratusan tahun setelahnya, teolog raksasa kayak Augustine of Hippo menyusun dan merumuskan doktrin dosa asal secara sistematis. Jadi konsep ini nggak tiba-tiba jatuh dari langit ya. Dia itu dibangun perlahan lewat sejarah perdebatan tafsir yang masih awet sampai hari ini. Pada dasarnya, kita lagi ngelihat benturan 2 metodologi. Di satu kubu, ada teologi sistematis, yang populer di tradisi barat, di mana mereka berusaha ngerangkai semua konsep jadi satu sistem puzzle raksasa. Di kubu lain, ada pendekatan logika teks ala kekristenan timur. Mereka ngelihat adanya ketidaksesuaian logika kalau dosa asal dipakai, makanya mereka menolak konsep itu demi ngejaga konsistensi ayat-ayat soal tanggung jawab pribadi tadi. Jadi, inilah inti dari bedah teks kita. Roma 5:12 itu emang ayat kunci, tapi ya dia ambigu. Faktanya dosa asal itu adalah sebuah konstruksi teologi dari tafsir, bukan tulisan langsung dari teks. Dan yang paling gila, ngubah satu terjemahan aja, efek dominonya ngerubah seluruh ekosistem teologi kita soal anugerah dan tanggung jawab moral. Karena saat dibaca harfiah, teksnya sangat menjunjung tinggi kebebasan memilih. Sebagai penutup, coba deh renungin ini. Kalau cuma dengan baca teks, pakai logika akal sehat aja, udah bisa mengguncang sebuah sistem teologi raksasa, apa itu artinya? Sistemnya yang rapuh. Atau jangan-jangan teks kuno ini justru lagi manggil kita buat ambil tanggung jawab moral yang jauh lebih besar atas hidup kita sendiri? Luar biasa ya gimana satu frasa kecil bisa bawa beban sebesar ini. Oke, sekian sesi bedah teks kita kali ini. Teruslah bertanya, selamat mengeksplorasi, dan sampai jumpa.